Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Dwi Yunitasari dari Lokal Hukum Keluarga E. Baiklah, saya akan menjawab dua pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4 dengan tema kedudukan mahar dalam Islam HKI Dunia Islam. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, apakah mahar boleh digunakan untuk membayar hutang? Jawabannya ialah menurut saya boleh, karena mahar itu ialah harta pemberian dari pihak suami kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan, dan mahar itu milik istri, bukan milik keluarga. Tetapi apabila mahar ini akan digunakan atau dijual bahkan untuk membayar hutang, itu sudah menjadi hak istri dan sah-sah saja. Artinya bahwa kewajiban suami terpenuhi dan mahar boleh digunakan untuk siapapun selama sang istri ini ikhlas, ridho, dan setuju. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dalam syarat mahar salah satunya adalah barangnya harus jelas. Lalu bagaimana pendapat teman-teman mengenai mahar dengan hafalan Al-Quran? Jawabannya ialah mahar tidak memiliki batasan maksimal atau minimal nilainya. Hanya saja mahar itu memiliki standar, yaitu segala sesuatu yang bisa dijadikan alat ukur atau yang memiliki nilai atau harga, baik itu berupa harta ataupun jasa. Artinya bahwa mahar ini dapat berupa harta seperti mobil, uang, emas, kemudian rumah atau yang lainnya. Dapat juga berupa jasa seperti mengajarkan sesuatu ilmu atau termasuk jasa mengajarkan Al-Quran. Yang terpenting itu ialah mahar tersebut itu bernilai dan berharga. Lalu sesuai dengan pertanyaan yang di atas, bahwasanya apakah boleh mahar itu berupa hafalan Al-Quran? Saya mengambil dari sabda Rasulullah SAW dari Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Dia berkata, seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah itu melihat wanita tersebut dari atas sampai bawah, lalu ia menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa. Maka berdirilah salah seorang sahabat sambil berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya." Beliau bersabda, "Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai mas kawinnya?" Jawab orang itu, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapatkan sesuatu sebagai mas kawin." Lantas dia pergi menemui keluarganya, tetapi dia kemudian datang kembali kepada Rasulullah dan berkata, "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu apapun." Maka Rasulullah pun bersabda, "Cobalah kamu mencari walaupun hanya cincin dari besi." Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak mendapatkan apapun walaupun hanya cincin dari besi. Akan tetapi ini ada kain sarungku, akan kuberikan kepadanya setengahnya sebagai mas kawin." Maka saat itu Rasulullah pun bersabda, "Apa yang kamu dapat perbuat dengan kain sarungmu itu? Jika kamu memakainya, dia tidak akan memakainya, dan jika dia yang memakainya, kamu tidak akan dapat memakainya." Oleh karena itu laki-laki tersebut pun duduk termenung. Ketika agak lama duduk, ia berdiri ketika Rasulullah itu melihat dia hendak pergi. Kemudian Rasulullah itu menyuruh dia agar dia itu dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, kemudian beliau bersabda, "Apakah kamu hafal sesuatu dari Al-Quran?" Dia menjawab, "Ya, saya hafal surat ini dan ini," sambil menyebutkannya. Beliau bersabda, "Apakah kamu hafal di luar kepala?" Dia menjawab, "Iya." Kemudian beliau bersabda, "Bawalah dia
saya telah nikahkan kamu dengannya dengan mas kawin Al-Quran yang kamu hafal. Itu ialah hadis riwayat Muslim. Jadi mahar itu haruslah berupa sesuatu yang memiliki nilai, baik itu berupa harta ataupun jasa. Menjadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar itu boleh-boleh saja bila dimaksudkan agar suami ini mengajarkan Al-Quran kepada istrinya, atau supaya keluarganya ini dapat menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sebagaimana dengan argumentasi dari sabda Rasulullah SAW di atas tadi, mengajarkan Al-Quran itu ialah termasuk jasa yang tidak dapat terhitung sebagai sesuatu yang bernilai, yang perlu digarisbawahi. Pilihan ini adalah alternatif terakhir ketika benar-benar tidak memiliki harta. Karena Rasulullah SAW itu sendiri tidak pernah membayar mahar dengan bacaan atau hafalan dari Al-Quran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.